Halo teman-teman semua, hari ini saya ingin menceritakan tentang syarat dan ketentuan yang ada di dalam exchange counter. Ya, buat Anda yang mungkin belum mengerti bagaimana caranya melakukan transaksi di dalam exchange counter, bisa nanti minta ya ke para pengguna Anda supaya bisa dapat link tentang video tutorial bagaimana caranya melakukan transaksi di dalam exchange counter. Oke, nah perlu diingat bahwa ada tiga pihak di dalam exchange counter ini. Ada penjual, orang yang ngejual VP. Ada pembeli, orang yang ngebeli VP. Ada perusahaan, perusahaan ini sifatnya membeli VP dan juga menjadi penengah antara penjual dan pembeli. Oke, nah waktu operasi dari exchange counter ini kira-kira jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi tidak lebih ya. Jadi kalau lebih dari jam 10 malam udah tutup, kurang dari jam 10 pagi masih belum buka. Jadi Anda perlu ingat bahwa operasinya jam 10 pagi sampai jam 10 malam aja. Oke. Nah, kalau misalkan dalam kondisi tutup, maka kita sebagai penjual tidak bisa melakukan penjualan VP, sebagai pembeli pun kita nggak bisa melakukan pembelian VP. Perusahaan juga tidak bisa melakukan pembelian VP dan tidak bisa menengahi kedua belah pihak. Oke, jadi ketika lagi tutup, semuanya tutup, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, tidak bisa melakukan transaksi di dalam exchange counter ini. Oke, nah, bagaimana caranya kita melakukan transaksi? Yang pertama adalah proses transaksi jual ke perusahaan. Perusahaan ini sifatnya hanya bisa membeli, tidak bisa menjual. Karena kan perusahaan tidak menjual poin ya. Perusahaan hanya bisa membeli poin aja dari kita, membeli VP dari kita. Oke, nah misalkan contoh, ini perusahaan. Ya, perusahaan akan meletakkan namanya order pembelian. Order pembeliannya misalkan ada A 5 VP, B 10 VP, C 5 VP, dan D 20 VP misalkan. Dan kita punya 10 VP untuk kita jual nih. Nah, kita misalkan mau ngejual ke perusahaan. Maka kita akan kejual ke B. Ketika kita menjual ke B, maka statusnya dari tertunda akan berubah menjadi status proses. Ketika menjadi status proses, maka perusahaan akan melakukan transfer ke kita. Ketika melakukan transfer ke kita sebagai penjual, kita akan diminta untuk melakukan konfirmasi. Setelah kita melakukan konfirmasi, maka secara otomatis penjual akan mengembalikan VP-nya ke perusahaan atau VP diambil lah ya sama perusahaan. Perlu diingat bahwa perusahaan akan mengalokasi dana dari profitnya sebesar 50% maksimal dari keuntungan perusahaan yang akan dikembalikan lagi ke member. Jadi order pembelian ini akan disesuaikan dengan profit perusahaan. Oke. Nah, ada lagi proses kedua yaitu proses jual beli antara member ya. Kenapa harus ada jual beli sih antara member? Karena sederhana sekali, gampang gitu ya. Karena banyak banget member yang pengen beli VP, gampangnya gitu. Banyak banget member pengen beli VP untuk apa? Supaya mereka bisa membeli paket yang lebih tinggi, supaya mereka bisa menikmati keuntungan yang lebih tinggi. Tapi Anda nggak usah khawatir, karena beli ini tidak bersifat wajib ya, tidak bukan keharusan, tapi opsional. Kalau Anda mau, monggo, silahkan. Kalau Anda nggak mau, juga nggak apa-apa. Oke, prosesnya kurang lebih seperti ini. Anda sebagai pembeli, Anda akan meletakkan order pembelian. Misalkan si A akan taruh 5 VP, si B taruh 10 VP, si C taruh 5 VP, si D taruh 20 VP. Dan Anda sama nih, Anda cuma punya 10 VP. Anda misalkan milih si B. Oke, Anda klik si B, maka sama juga prosesnya, statusnya ya, dari tertunda akan berubah menjadi proses. Ketika berubah menjadi proses, maka pembeli akan dikasih waktu 3 jam untuk melakukan transfer ke penjual. Kalau dalam 3 jam ini tidak dilakukan transfer, maka pembelian tersebut batal. Kalau pembelian tersebut batal, maka si pembeli harus melakukan order pembelian ulang supaya VP-nya dia bisa supaya dia bisa beli VP ke penjual ya. Nah, ketika misalkan kita bicara kalau jalan aja deh, kalau semua prosesnya jalan. Kalau jalan, maka si pembeli akan dikasih satu list nih, ada penjualnya siapa, VP-nya berapa, jumlahnya berapa, nama rekeningnya berapa, nomor rekeningnya berapa. Jadi di sini akan ada listnya, ada datanya nanti. Nah, perlu diingat Anda sebagai pembeli, Anda harus pastiin nomor rekening dan nama rekeningnya sama antara di exchange counter dengan di bank. Jangan sampai berbeda. Kalau misalkan beda, nanti salah transfer repot, nggak bisa diapa-apain. Ya, jadi Anda perlu pastiin dulu nomor rekening sama nama rekening sama. Kalau sudah sama, baru ditransfer. Kalau nggak sama, Anda bisa chat ke penjual, sorry. Anda bisa pastiin dulu tuh, nomor rekeningnya bener nggak nih? Si penjual masukin nomor rekeningnya udah bener atau belum? Kalau misalkan salah, jangan ditransfer. Ingat, ya, jangan ditransfer. Oke? Nah, kalau misalkan sudah benar, Anda melakukan transfer misalkan, maka si pembeli melakukan transfer. Setelah melakukan transfer, maka di dalam sistem akan meminta untuk Anda mengunggah bukti transfer.
Ya, setelah Anda mengunggah bukti transfer, maka si penjual akan diminta untuk melakukan konfirmasi. Kalau si penjual melakukan konfirmasi, maka secara otomatis penjual akan mengirimkan VP-nya ke si pembeli. Sederhana sekali. Oke, tapi kita sama-sama tahu dalam proses seperti ini transfernya kadang-kadang bermasalah. Nah, kalau misalkan transfernya bermasalah gimana? Transfer masalah itu maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh. Ada orang misalkan salah transfer, jumlahnya salah. Ada juga yang mungkin bukti transfernya palsu. Ada juga mungkin yang transfernya kelebihan, nggak mungkin lah ya kalau kelebihan. Ya, jadi mungkin banyak masalah lah ya. Masalahnya apapun itu, maka sebagai pembeli dan sebagai penjual Anda bisa melakukan protes. Ya, kalau Anda melakukan protes, maka secara otomatis akan diminta untuk mengunggah bukti transfer sebagai pembeli, sebagai penjual Anda akan diminta mutasi rekening. Salah satu pihak pasti ada yang salah. Jika ada yang terbukti bersalah, maka manajemen berhak untuk membekukan akun VTube tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ya, jadi Anda kalau misalnya Anda yang mau nipu, ujung-ujungnya Anda juga yang rugi. Jadi lebih baik jangan nipu, lempeng-lempeng aja. Ya, kita ikutin aja alur mainnya, kita cari uang dengan halal. Oke? Nah, lalu ada syarat dan ketentuan umum. Ya, misalkan ada bukti transfer palsu. Kalau pembeli mengunggah bukti transfer palsu, maka secara otomatis akunnya akan dibekukan secara permanen karena ini adalah tindak penipuan. Kalau penipuan harus ditindak dengan tegas. Saya yakin teman-teman semua juga pasti setuju lah dengan hal ini, ya. Nah, terus yang kedua, dengan sengaja mengganti nama Anda dengan nama orang lain akan dinilai sebagai sebuah kecurangan juga. Dan transaksi Anda akan dibekukan jika salah satu melakukan protes dan akan di-review dulu ya sama perusahaan, akan dicek siapa yang salah, siapa yang benar. Buat yang salah, maka akan langsung ditindak dan akan diberikan sanksi. Karena ini juga sama tindakannya penipuan. Oke. Nah, proses protes berapa lama? Proses penyelesaian protes itu kira-kira memakan waktu 1-3 hari. Kalau belum selesai, maka kedua belah pihak bisa mengirimkan email kepada customer service untuk ditindaklanjuti. 1 hari itu untuk yang tidak ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah akan dilepas pembekuannya, dikunci akunnya gitu ya, dibekuin dulu. Sementara kalau misalkan nggak ada masalah akan dilepas. Kalau misalkan yang masih bermasalah maka akan tetap dibekukan atau tetap dikunci sampai masalah itu selesai. Kalau sudah selesai baru akan dilepas semuanya. Oke? Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir adanya masalah, sebisa mungkin buat mungkin teman-teman saran saya adalah udahlah kalau buat yang mau nipu jangan nipu. Buat apa? Buat apa juga kita punya uang tapi kalau uangnya uang haram, betul nggak? Ya. Nah, informasi tambahan untuk Anda, sebagai penjual, maksimal Anda hanya bisa melakukan 4 transaksi pending atau tertunda. Jadi Anda hanya bisa melakukan penjualan VP ke 4 transaksi berbeda. 4 transaksi. Kalau transaksinya masih belum selesai, maka belum bisa jadi yang kelima. Ya, hanya bisa selesaiin dulu salah satu, Anda baru bisa buka satu lagi. Anda baru bisa jual ke satu lagi. Ya, jadi jika salah satu sudah selesai, Anda bisa menambah satu transaksi lagi. Intinya maksimal 4 transaksi yang masih dalam berjalan dalam satu waktu yang bersamaan. Penjual juga hanya bisa melakukan penjualan VP maksimal 2.000 VP per hari. Oke, itu maksimal. Ya. Nah, dan pembeli maksimal hanya bisa memasukkan 10 order pembelian dalam satu hari. Nominal minimalnya adalah 5 VP, nominal maksimalnya adalah 300 VP. Oke. Nah, perlu Anda ingat, kalau misalkan exchange counter sudah tutup dan masih ada transaksi yang masih proses, maka transaksi akan dilanjutkan besok. Misalkan contoh, kalau misalkan Anda melakukan transfer misalkan jam 9.30 malam, ya Anda mengunggah bukti transfer nih 9.30 malam. Sayangnya si penjual lupa, nggak ngeliat-ngeliat lagi. Pasar keburu tutup. Ya, terus gimana dong? Uangnya udah ditransfer nih, nanti saya rugi dong apa segala macam. Tenang aja, Anda nggak bakal rugi karena pembelian Anda, proses pembelian Anda itu masih dalam proses. Jadi bisa dilanjutin besok. Ketika pasarnya sudah buka lagi, penjual melakukan konfirmasi, VP juga akan transfer ke Anda secara otomatis. Oke? Jadi Anda nggak usah khawatir, ini semuanya aman. Ya, jadi Anda nggak langsung hilang tiba-tiba gitu order pembeliannya. Nggak. Jadi ordernya tetap ada. Nah, sangat disarankan untuk tidak melakukan transfer di atas jam 9.30 malam, supaya menghindari hal-hal seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan sudah lewat dari 9.30 malam, sebisa mungkin janganlah kita melakukan transfer. Kalaupun melakukan transfer, Anda perlu tahu bahwa ada kemungkinan akan dikonfirmasi besok hari. Ya, tapi Anda nggak usah khawatir, itu semua aman. Ya, nah mungkin itu aja syarat dan ketentuan dan bagaimana caranya melakukan transaksi di dalam exchange counter. Ya, maka Anda perlu ingat bahwa exchange counter ini adalah tempat kita melakukan transaksi, tempat kita menghasilkan penghasilan dari sini ya. VP kita jadi penghasilan untuk kita. Jadi mari kita jaga sama-sama.
kalau misalkan buat Anda yang mungkin ada yang mau nipu, saran saya janganlah. Buat apa kita punya uang haram, hasil nipu buat apa? Ya lebih baik kita usahakan di sini, kita perjuangkan, kita kerja keras, kita cari uang yang halal, supaya juga bermanfaat untuk kita dan keluarga. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.